Isunya bangsa kita tidak baik-baik saja. Pasang surut pengelolaan sistem berbangsa bernegara, pemerintahan. Berbagai isu tergaung skeptisitas atau cenderung miring berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dengan pola sistem demokrasi yang memang berhasil menciptakan kondisi seperti saat ini. Sistem yang menyuburkan pola persaingan, benturan, perpecahan, memang tampak dalam sistem ini telah dibangun sejak prosesnya. Sistem demokrasi bagi-bagi uang yang menyuburkan pembelajaran bagi masyarakat, maka masyarakat harus sadar dan maklum modal harus kembali. Ini namanya adil. Perilaku korupsi menjadi hal normal dan lumrah untuk dilakukan, bahkan menjadi budaya, dikemas dengan berbagai strategi narasi, dibijaki dengan perilaku bijaksana untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan. Hikmahnya bagi-bagi ambang dan jabatan dan bagi-bagi keuangan adalah senasib sepenanggungan untuk melakukan konspirasi. Seharusnya masyarakat tidak protes, harus menerima dengan lapang dada keadaan ini semua, karena beban tanggung jawab semuanya pada dasarnya ada pada kita semua. Ada atau bahkan banyak kejadian kebakaran hutan, kebakaran gedung, pertasan data nasional, kebocoran dana korupsi, korupsi perpajakan, dan masih banyak lagi. Apakah ini kejadian murni, kecelakaan, atau konspirasi? Apakah ini bahasa sarkasme atau fakta realitas atau narasi penambah bumbu isu? Laut itu ada pasang surutnya, saat sore sampai malam maka pasang, dan saat pagi sampai siang surut. Hal ini akibat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan di malam hari. Sedang sistem pemerintahan Konoha sepertinya kok terus terjadi surut tanpa pasang. Surut dalam pengertian anomali moral, korupsi, kebocoran, konspirasi, hegemoni, pelanggengan kekuasaan, penuh kepentingan dan perilaku konspirasi sistem mafia. Apakah karena energi bulan rakyat yakni gravitasi masyarakat tidak berfungsi, bulannya selalu terhalangi oleh bumi sehingga terjadi gerhana bulan? Akhirnya air laut kehidupan bertumbuh dan berkembang tidak pernah terjadi pasang. Dan kenapa ada kecenderungan saat seseorang semakin tinggi jabatannya dan semakin lama menjabat semakin memperlihatkan keaslian karakter kurang baiknya, semakin menancapkan perilaku keserakan, kekuasaan, dan unjuk kekuatan, membangun hegemoni politik, memaksakan kehendak, walaupun mungkin akibat dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang berhubungan dengan pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya. Kenapa tidak menjadi seperti rumus padi, semakin lama semakin berisi, semakin menunduk, semakin andap asor, semakin beretika, semakin penuh akhlak dan adab? Kenapa tidak memperlakukan seperti orang-orang di masa lalu? Mereka mengantisipasi hatinya terkotori oleh kehidupan duniawi, maka di penghujung kehidupannya mereka uzilah pertama, menepi dari keramaian, menyendiri, membersihkan diri, bermunajat hanya kepada Tuhannya, kemudian memanen hasilnya. Sebenarnya akar permasalahan ini di mana? Lalu yang menjadi sebab seperti ini apa? Jawabannya, jawabannya karena selama ini sadar atau tidak sadar kehidupan seseorang ini dikendalikan oleh hati sanubarinya, sehingga sekalipun tampak berbuat baik namun memiliki maksud, ego nafsu materialis yang tersembunyi ditunjukkan dengan mudah tersulut dengan perilaku euforia, formalitas, dan pencitraan dalam ukuran senang dan benci, gengsi, berbangga-bangga, riak, sum'ah, ujub, dan takabur, dan subur penyakit iri, dengki, dan dendam. Dampaknya tidak jujur, tidak berani benar, dan tidak bisa adil. Dampaknya masyarakat menjadi korban. Masyarakat harus ikut menanggung beban. Namun satu sisi pola pemberdayaan dalam perilaku mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berproduksi dan pembiayaannya seperti kurang dapat dukungan yang baik mulai dari perizinan, processing, sampai pada pemasaran. Terkadang malah sudah terjadi pungli dan pemalakan dari oknum preman berseragam. Peraturan yang dibuat adalah pembatasan kreatif dan inovasi yang telah dimonopoli oleh sistem kapitalisme dan para elit. Sekali lagi, jika perilaku anomali akhlak dan anomali adab dan perilaku narasi lipstik formalitas akibat politisasi dan perilaku hegemoni kekuasaan, kepentingan dan korupsi serta perilaku menutup kebenaran licik, culas,
Jika persentasinya masih di bawah 20%, maka masih ada kemungkinan dibenahi. Namun jika sudah di atas 50%, apalagi 60% ke atas, para pemangku jabatan dan apalagi pun rakyatnya juga demikian, maka mustahil dibenahi. Tinggal menunggu kehancuran dan ditata kembali. The new order berarti tatanan zaman baru. Terus apa dan bagaimana solusinya? Yakni harus mengenal dan mengetahui akar utama pembentuk karakter, akhlak dan adab keabadian dalam diri. Sehingga sistem, mekanisme dan teknisnya dijalankan oleh SDM yang penuh dengan dedikasi dalam kesadaran ilahiyah. Peraturan yang dibuat adalah perundangan yang akan menyuburkan positivisme kreatif, inovatif, berproduksi, dan penataan serta pengendalian kesemestaan. Rumusnya adalah menggerakkan kesadaran unsur elemen penciptaan yang lahir jasadiah dan yang batin ruhiyah. Pertama, memfungsikan hati nurani. Kedua, menyadarkan ruhiyahnya. Dan ketiga, memarifatkan rasanya. Keempat, unsur lahir jasad berdunia melakukan aktivitas berpikir dan aktivitas kegiatan dengan rumusan, membangun visi, misi, dan tujuan yang jelas, terang, dan nyata. Hal ini akan membentuk sistem dan mekanisme keadilan, kemakmuran, dan keselamatan. Misalnya seorang rakyat Konoha harus punya skill dan keterampilan dan berinovasi, umur subur dan potensial, harus mengeksplorasi, mengembangkan diri, memperkaya pengalaman, bekerja atau harus berkreasi, atau harus menempuh pendidikan, atau mengikuti pelatihan. Yang penting tidak boleh nganggur, karena nganggur ini menjadi perilaku setan. Suka mengkritik, membuli, suka membuat kisruh. Rakyat yang melakukan kegiatan, aktivitas, inovasi, dan kreatif dan mengembangkan UKM harus didukung terlebih dulu sampai munculnya kegiatan aktivitas bisnisnya lancar. Baru kemudian proses-proses yang lain semisal perizinan ataupun perpajakan itu baru dilakukan, baru diproses, dan seterusnya dan sebagainya. Yang penting adalah menumbuhkan mandiri, produktif, berdaya dalam kehidupan berbangsa bernegara.